Baik, Nah, baik, 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 baik. kalau sekarang kan kita call back memori kita di masa kecil bisa waktu lebaran. Iya. Biasanya kan yang paling excited itu adalah anak-anak Ih, kalau musim pulang kampung gitu atau iya, lebaran, iya, iya. mudik. Biasanya nih udah nyiapin nih nanti di kampung akan pakai baju yang kayak gimana atau beli mainan di mana, mainannya apa, atau THR mintanya Iya, ke iya, siapa-siapa. Kalau sekarang aja tuh udah ada amplop-amplopnya ya yang Iya. lucu-lucu ya. Betul, betul, betul. Kalau aku tidak menganut pakai amplop itu ya. Tapi Gerakan saja ambil langsung dari kantongnya. Dompet kamu mana? Nggak langsung ya Kak, walaupun Scan single, barcode sekarang. walaupun single tetap ngasih Kak. Oh gitu. Iya, jadi Nggak kayak di Tionghoa ya? iya, kalau mereka kan kayak pokoknya mau umur berapapun kalau misalnya belum masih single, mau udah kerja Iya. mau apa kek, tetap dapat, bukan ngasih gitu. Nah, kalau aku tuh kayak kalau udah kerja mau dong kasih. Faktornya lebih ke ekonomi ya. Kalau sudah mampu berikanlah kepada yang kurang mampu. Atau lebih muda, bukan kurang mampu. Karena kayaknya saudara-saudara gue lebih udah pakai iPad di sekolahnya. Gitu. Tapi tradisi lebaran memang nggak bisa dipisahkan pasti sama namanya mudik pasti. Betul. Dan juga bagi-bagi THR biasanya. Betul. Berapa THR terbesar yang pernah dikeluarkan sama Eiza? Dikeluarkan? Iya. Waduh. Ngasih ke orang tua. Ih, jangan gitu atuh. Dihitung-hitung ya. Terus owner nih. Atau kapan pertama kali masih ingat gak THR pertama dikasih ke orang tua? Jangan itu Kak. Mending kayak berapa THR paling banyak dapetnya waktu dulu sekolah gitu. Itu nanti terakhir. Yang awalnya lo harus kasih tahu dulu. Kapan pertama kali? Apakah pernah misalnya gini, SMA waktu itu aku dapat job ini terus ngasih, atau mungkin ya pas kerja abis selesai kuliah gitu, atau gimana? Kapan? Nyanyi. Kalau saya sih sebut saja Mawar. Jangan bohong ya, karena abis ini kita akan datangin mamanya Eiza langsung ke studio. Enggak, Ibu Nani. jangan susah dong pertanyaannya. Itu susah ya? Iya. Kalau aku belum ditanya udah jawab. Nah ya udah. Orangnya emang ngitung-ngitung ini ya, pemberian ya. Kalau kamu kapan pertama kali ngasih THR gitu? Kok pas kerja, setelah kerja? Iya. Berapa di Jakarta. jumlahnya? Enggak, yang tadi kan itu kita skip ya, perjanjian. Tapi ada lah, maksudnya itu juga ada lah. Kita kan money. Enggak, itu tuh genuine aja karena kita pertama kali punya duit, gajian, sama kayak gaji pertama kita yang kita kasih tuh ke orang tua tuh kita ingat pasti. Terus juga THR juga termasuk tuh kapan momennya, karena memang mungkin, dan gua nih buruknya keluarga gua ya. Nge-spill buruknya keluarga sendiri. Allah tutupi aibmu, tapi kamu siaran detik sore. Detik sore. Kan gue 2 kali ya ininya merayakan hari besarnya, Lebaran dan juga Natal. Juga tahun baru. Jadi THR-nya tuh 2 kali. Ih syukurin lah, 2030 3 kali. Iya lagi. Lebaran 2 kali. Natalnya, untung Natalnya gak 2 kali juga. Tapi untung barengan, jadi gak apa-apa di oh ya di akhir tahun ya, di rapel. Di rapel bener, gitu. Terus jadi berapa Kak? Gak usah, udah balik lagi ke pertanyaan. THR pertama yang diterima berapa jumlahnya? THR pertama yang diterima dari saudara-saudara. Iya. Ya pada saat itu kayaknya 500-600 ribu gede banget ya. Iya, Zaman itu udah sekolah. Total dong. Dari semua satu orang. Enggak saudaranya dong. Siapa? Ini kali ya Forbes 30 under 30. Iya. Enggak. Tapi kan pada saat itu pecahannya tuh 10 ribu, 20 ribu gitu. Padahal mungkin pertanyaannya gue ganti. Waktu dapat THR zaman masih sekolahan, biasanya duitnya dikasih ke orang tua atau langsung dipakai buat belanja apa gitu? No, I am is my mom. We are the same person. Oh, maksudnya? Sama aja kita tuh. Jadi kita udah saling tahu strateginya. Jadi kayak nggak bakal ngasih ke masing satu sama gitu. lain gitu ya? Iya. Oh berarti di keep sendiri? Di keep sendiri lah untuk. Nggak ngerasain berarti investasi bodong Eiza.
Enggak ngerasain. Sini mama yang pegang. Enggak. Nanti kalau butuh mama kasih. Enggak. Pas butuh, udah habis duitnya kemarin mama pakai. Atau enggak kayak, enak aja orang waktu itu juga kan minta ini. Emang jajan kamu dari mana uangnya? Kamu kira kamu lahir ke dunia ini gak pakai duit? Mamanya Tweety ya ini. Emang kayak gitu juga Kak, Octave. pernah digituin juga? Kayaknya enggak sih gua. Kayaknya ya. Alhamdulillah. Atau gue lupa gitu karena Iya. dihipnotis waktu itu. Tapi kayaknya enggak, karena tiap kali duit THR dapet pasti akan langsung gue belanjakan, either beli buku atau mainan gitu. Wih, THR-nya beli buku, keren. Emang kayak anak teladan. Ya, Kak. Bukunya gue jual lagi tapi bukan dibaca. Rugi dong kalau itu nggak cuan-cuan. Reseller, memang gue yang invent. Biasanya THR dibeliin apa? Itu buku atau mainan. Nggak pernah kayak nongkrong atau nabung untuk yang gede banget, misalnya kayak Ditabung gede banget gitu tuh apa ya? Enggak, sampai sekarang juga susah nabung. Beli handphone. Ganti handphone, beli PS gitu. Beli PS enggak. PS selalu gue di rental soalnya, nggak pernah. Atau punya abang gue aja, nggak punya sendiri gitu. Tapi kalau nabung enggak sih, selalu habis langsung tuh gue, nggak bisa gue nabung zaman kecil. Iya lagi, kayaknya gue juga bahkan baru bisa which is nabung, wrong ya guys. baru bisa nabung tuh kuliah deh. Itu juga alhamdulillah Itu banget juga bisa waktu itu alhamdulillah ya. banget, karena tapi sebenarnya SMA udah punya rekening, Deng. Tau gak sih rekening yang ada itu dari orang tuanya gitu. Iya. Yang kayaknya gak usah kita sebut produk tabungannya ya. Nggak usah. Ketahuan banget tadi, bank ini pasti. Tapi kayak baru bisa beneran nabung banget gitu juga kuliah gitu. Tapi bahkan kuliah tuh karena aku udah siaran, aku bahkan udah merasakan gak lebaran karena kerja. Pernah gak kayak gitu? Gak pulang, gak mudik karena kerja. Pernah banget waktu COVID tapi. 2 tahun gue gak pulang. Terus gue bikin video. Gimana kayak, halo, enggak, ini anakmu yang lagi rantau. Enggak. Videonya adalah gue gak ngasih tahu sama sekali ke keluarga kalau gue pulang. Jadi semuanya surprise. Nyokap gue sampai salto-salto. Aku nonton videonya itu. Ada salah satunya itu, iya benar. Iya. Jadi ya itu salah satu momen sih yang paling gue ingat kalau berkaitan dengan mudik ya. Atau ini deh, apa hal yang memang wajib gak boleh dinego, harus ada selama lebaran atau hari raya? Itu kayak pertanyaannya ke lo ya. Wajib harus ada. Makanan maksudnya kan. Apapun makanan. Itu maksudnya tradisi. Gue biasanya when it comes to hari raya besar keagamaan ya pasti makanan yang harus kayak request ini harus ada gitu misalnya. Iya bener. Eiza apa? Makanan tuh udah pasti opor dan rendang tuh udah pasti mandatory. Terus sajen selama lebaran. Tapi menurut gue juga bagi-bagi THR itu tuh harus ada tiap tahun. Walaupun gue jadinya kayak udah bukan nerima lagi, jadinya tapi ngasih. Tapi jadinya momen untuk kayak ini siapa, ini anaknya siapa, karena gue lupa. Kamu kelas berapa sekarang? Terus kayak gue tuh nggak tahu ya, tapi ponakan. Jadi gue tuh cucu tertua. Jadi sebenarnya gue tuh ponakan tuh nggak banyak, tapi sepupu tuh banyak yang jauh umurnya di bawah gue. Dan mereka, benar-benaran tertua di dalam. Benar-benar tertua. Dalam silsilah cucu ya. Harusnya tuh ketua Wolfpack. Tapi, mereka tuh alhamdulillah ya gizinya lebih baik. Jadi kadang-kadang gue ngasih THR tuh bukan gini, tapi kamu udah gede. Ya tapi kan masih sekolah Kak. Mana ada segede gini masih sekolah udah. Jatuhnya kayak main layangan. Gitu. Tapi tahu nggak Za, kalau kita tuh pernah selain dari pas COVID kemarin, kita dilarang mudik tuh nggak cuma pas COVID. Pernah ada momen kita tuh juga dilarang mudik sama pemerintah. Remind me about it. Waktu perang. Ngalamin Kak. Perang kemerdekaan tahun 45 sampai tahun 49. Jadi setelah kita merdeka itu kan masih kamu tuh ini ya, dulu tuh satu ekskul sama WR Supratman ya. Sama Sayuti Melik. Iya, satu les ngetik ya. Sama kita. Ini gue ambil dari Historia anyway, historia.id. Jadi ternyata kita tuh pernah dilarang
merayakan lebaran, bukan merayakan lebaran kali ya, dilarang pulang kampung, dibatasi pulang kampung tuh pas perang kemerdekaan tahun 45 49. Jadi konflik dengan sekutu tuh kan terjadi di bulan-bulan terakhir tahun 45, alias kita Agustus tuh merdeka, terus di akhir tahun 45-nya kita perang sama sekutu. Kontak senjata lawan Belanda, yang ingin kembali merebut Indonesia itu dari akhir 45 sampai ke Desember tahun 49. Nah, di momen itulah perang selama bertahun-tahun itu berdampak besar ke masyarakat, termasuk dalam merayakan lebaran. Barulah pada dekade tahun 50-an itu umat Islam bisa merayakan lebaran dengan lebih tenang sekaligus meriah. Jadi kayak Ismail Marzuki merayakan menciptakan lagu Selamat Hari Lebaran, minal aizin wal faizin. Maaf-maafan, saling bersalam-salaman. Kok gak salah gitu ya? Terus bukan yang itu lagunya. Lagunya yang selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Iya, bukan ejekan, semacam kritik gitu ke pemerintah sebenarnya dan juga para. Coba nyanyiin Kak. Selamat hari, itu kan selamat hari Lebaran. Sama dong lagunya tadi. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Gitu. Iya, tapi ternyata ada lirik lagu selanjutnya tuh yang memang cukup kritis gitu. Lanjutkan Kak. Tapi gak pakai lagu ya, capek nih kita. Ngerap. Let's go, Ramen Girl. Dari segala penjuru, kenapa harus Ramen Girl? Kenapa gak Panji? Oh ya boleh, beda generasi. Di sini ada meja, di sini ada sofa. Yuk kita. Di sini ada pesta-pesta kecil-kecilan. Wajah dimanggil arwah. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik tram listrik Pere. Hilir mudik, jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya teng-teng, selop, sepatu, trompe. Trompe tuh kayak sepatu gitu lah. Bukan. Kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir batin, ulang tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin. Lan Syawal kita ngawinin. Cara orang kota berlebaran lain lagi. Kesempatan ini dipakai buat berjudi. Sehari semalam main ceki, mabuk brandy. Pulang sempoyongan kalah main pukul istri. Akibatnya sang ketupat melayang ke mate. Respect Ismail Marzuki, my all-time favorite Indonesian musician. I think somebody should remake this song. Should? Iya, should. The versi fullnya. India ya? Bass Boy. Bass Boy. Ya bisa. Ya, kan? Si penjudi mateng biru dirangsang si istri. Maafkan lahir batin, ulang tahun hidup prihatin. Konangan boleh kurangin. Korupsi jangan kerjain gitu. Jadi kayak kritik sosial sebenarnya terhadap masyarakat, terhadap pemerintah juga. Mantap. Itu mungkin dulu banyak yang main kasar kali ya. Jadi jadi satu. Dan faktor ekonomi. Iya betul. Itu karena terlalu banyak beryuforia di hari Lebaran gitu ya. Kemudian juga mencari peruntungannya juga bukan dengan bekerja, tapi juga dengan berfoya-foya, berjudi gitu. Pulang-pulang tetot gitu. Overjoy jadi. Iya.